وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. Wa kama ishtaddat wata'atu ahlu Makkah ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ishtaddat ala ashabihi, sebagaimana semakin kencang, semakin dahsyat, semakin menjadi-jadi perlakuannya penduduk Mekah terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ishtaddat ala ashabihi, begitu pula terhadap para sahabatnya juga semakin menjadi-jadi penyiksaannya. Hatta iltaja'a rafiquhu Abu Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu ilal hijrati an Makkah, sampai Abu Bakar itu sudah berkeinginan untuk apa? Untuk hijrah meninggalkan Makkah, ikut kepada rombongan kaum muslimin yang sudah ke Habasyah. Fakharaja hatta balagha barkal ghamat, maka pada saat itu Abu Bakar sudah keluar dari Mekah. Ketika beliau sampai di tempat yang namanya Barkul Ghamat, yuridul Habasyah, tempat itu adalah tempat jalur yang menuju ke Habasyah. Fa'arja'ahu ibnu ad-Daghinah fi jiwarihi. Kemudian ada sahabatnya Abu Bakar yang masih kafir, namanya Ibnu Daghinah, fi jiwarihi, memberikan jaminan perlindungan kepada Abu Bakar. Ibnu Daghinah itu namanya Al-Harith ibn Yazid. Nanti kelak dia akan masuk Islam. Nah, Ibnu Daghinah ini diceritakan di dalam dalam perjalanannya Abu Bakar ini ketemu sama Abu Bakar ketika sampai di Barkul Ghamat. Ila aina ya Abu Bakrin, kemana wahai Abu Bakar? Antum mau kemana? Saya mau ke Habasyah, menyusul sahabat Nabi yang lainnya yang sudah mendapatkan jaminan keamanan dari Najasyi. Sudah pulang kamu ke Mekah, aku yang kasih perlindungan sama kamu, kata Ibnu Daghinah. Maka pulanglah Abu Bakar ke Mekah pada saat itu. Nah, jadi masyarakat Arab jahiliyah pada saat itu mengenal yang namanya jiwar. Jiwar itu jaminan perlindungan perorangan. Ini sistem kemasyarakatan mereka demikian. Jadi karena memang nggak ada satu konun yang mengatur secara struktural dari atas ke bawah, akhirnya konun yang mengatur mereka itu adalah konun yang disepakati antara qabilah satu dengan qabilah yang lain. Di antara tradisi mereka adalah memberikan jaminan perlindungan secara pribadi. Jadi ada pribadi-pribadi yang memberikan perlindungan dan di situ harus dihormati. Nah, jaminan perlindungan tersebut harus dihormati. Nah, salah satunya nanti akan kita baca ceritanya ketika Sa'ad ibn Mu'adz itu diberikan jaminan perlindungan oleh Umayyah ibn Khalaf. Yang mana Umayyah bin Khalaf itu kan tuannya Bilal yang menindih Bilal pakai batu kemarin ini. Ini temenan sama Sa'ad bin Mu'adz, mitra dagang gitu loh. Sa'ad bin Mu'adz sudah masuk Islam waktu itu pada saat apa? Pada saat setelah hijrahnya Nabi SAW. Nanti akan kita baca di situ cerita detailnya. Hingga apa? Ketika Sa'ad bin Mu'adz masuk Mekah, beliau mau umroh, yang ngasih jaminan Umayyah bin Khalaf. Ketemu sama Abu Jahal. Abu Jahal bilang apa? Abu Jahal bilang, siapa wahai Umayyah ini yang sama kamu? Oh, ini Sa'ad bin Mu'adz ini, pimpinan kepala sukunya di Yathrib sana. Oh, yang sudah masuk Islam itu, gitu kan? Kok berani-beraninya kamu tenang-tenang dengan amannya tawaf di sini? Kalau bukan jaminan keamanannya Umayyah ini, kamu nggak akan bisa keluar dari Mekah ini dengan selamat, kata Abu Jahal. Artinya di sini Abu Jahal masih menghormati apa? Jaminan perlindungannya Umayyah bin Khalaf meskipun secara pribadi itu.
Umayyah bin Khalaf yang memberikan jaminan gitu. Nah, mendengar hal yang demikian, Sa'ad bin Mu'adz, kepala suku, diancam gitu, kok diem aja, bukan kepala suku namanya. Diancam begitu diem, diancam gitu, ancam balik gitu. Ngancam saya. Kamu ngancam saya masuk Mekah, lihat kamu dagang kemana? Kamu dagang ke Syam kan? Lewat mana kamu? Jalur perdagangannya orang-orang kafir Quraisy ke Syam itu kan melewati jalur perdagangan yang bersebelahan dengan Madinah gitu. Ini jalur dagang kamu itu kekuasaan kita loh. Kabilah-kabilah di sana itu yang di samping jalur perdagangan kamu itu sekutu-sekutu saya semua. Kamu macam-macam halangin saya di sini. Kabilah saya nanti menghalangi rombongan dagang kamu ke Syam, kamu tidak bisa jualan kamu. Tidak bisa jualan, makan apa kamu di Mekah sini kan? Gertak balas dengan gertak gitu. Abu Jahal bilang apa? Umayyah, pihak mana kamu? Kamu pihak temanmu ini satu atau yang ini? Gitu. Ya Umayyah nggak enak kan sama Abu Jahal. Ya udah aku pihak kamu aja. Ketika Umayyah pihak kepada Abu Jahal, akhirnya apa? Sa'ad bin Mu'adz baru mengeluarkan, Umayyah, kamu sudah pihak Abu Jahal, baru sekarang saya sampaikan nih. Apa? Ini tadi Muhammad baru Rasul kami, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam baru mengabarkan kepada kami. Kelak nanti kamu akan dibunuh, kamu mati nanti kamu. Muhammad yang bilang gitu, kata Umayyah. Iya, Rasul kami yang bilang. Aduh, kalau Muhammad ngomong kayak gitu, jadi kenyataan gitu. Dia nggak pernah bohong selama ini. Dan nanti akan kita lihat Abu Jahal sendiri mengakui, aku nggak pernah mendustakan kamu wahai Muhammad, tapi yang aku dustakan adalah ajaran yang kamu bawa itu kata Abu Jahal. Orang-orang Arab sudah mengakui Nabi Muhammad nggak pernah dusta, apa yang dikatakan itu terjadi gitu, benar. Maka dari situ sudah Umayyah bin Khalaf sudah gemeteran, aku mati nih. Matinya nanti di perang Badar. Makanya ketika perang Badar keluar itu kan saksi nih Abu Jahal nih, sudah diancam mati nih kan. Ketika perang Badar dibuntuti terus, ini Umayyah keluar nggak mau keluar. Umayyah, bencong kamu nggak mau keluar. Akhirnya keluar Umayyah. Di perjalanan Bani Zuhrah sudah pulang 500 orang, nggak jadi ikut membantu. Dilihat lagi Umayyah, pulang nggak? Banci, pulang nggak kamu? Nggak jadi pulang. Akhirnya sampai di mana? Sampai di pertempuran Badar, ketemu sama Bilal. Ya sudah, Bilal teriak, ini Umayyah, saya nggak selamat kalau orang ini masih hidup. Orang-orang Ansor ngejar tuh Umayyah. Sudah habis. Ini nanti kisah detailnya ada di saat pertempuran Badar. Qala Ibnu Ishaq. Syekh Safi Rahman Al-Mubarakfuri melanjutkan apa yang dituturkan oleh Al-Imam Muhammad ibn Ishaq. Lamma halaka Abu Talib, ketika Abu Talib sudah wafat, nalat Quraisyun min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam min al-adha ma lam tatma' bihi fi hayati Abi Talib. Ketika Abu Talib itu sudah wafat, orang-orang Quraisy itu semakin menyiksa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan berbagai penyiksaan yang mana mereka itu belum pernah berani lancang selama hidupnya Abu Talib. Hatta i'taradahu safihun min sufaha'i Quraisyin fanathara ala ra'sihi turaban. Sampai-sampai suatu ketika pada saat itu orang-orang safihnya Quraisy. Safih itu apa? Safih itu yang akalnya itu setengah. Artinya fungsi akalnya itu sudah hilang gitu. Nah, Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an menyebut yang demikian ini dengan sufaha. Itu antum nanti kalau baca di surah An-Nisa itu, orang yang safih itu belum boleh pegang duit. Artinya anak-anak kita ini ketika dia belum dewasa, Allah pesankan di dalam Al-Quran, wala tu'tus sufaha amwalakum allati ja'alallahu lakum qiyama. Jangan kalian beri kepada sufaha, artinya yang belum bisa menggunakan akalnya itu dengan sempurna, kewenangan untuk mengolah harta. Itu jangan kalian berikan harta kalian kepada mereka. Nah, Allah Subhanahu wa taala sebut sufaha. Sufaha di situ bukan yang bodoh, tetapi dia apa? Dia tidak menggunakan fungsi akalnya itu secara sempurna. Nah, ini safihun min sufaha in Quraisy, salah satunya
Karena dia tidak menggunakan fungsi akalnya, dia melakukan tindakan bodoh yang satu ini. Fanatara ala ra'sihi turaban, menaburkan turab, debu pasir ke atas kepalanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa dakhala baitahu wat turabu ala ra'sihi. Pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk rumah dalam keadaan penuh dengan debu dan pasir di kepalanya. Faqamat ilaihi ihda banatihi, maka salah seorang putrinya Rasulullah langsung bersegera untuk membersihkan ayahnya ini, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faja'alat taghsilu anhu at-turaba wa hiya tabki, langsung dibersihkan kepalanya Rasulullah itu dengan air, dibasuhnya kepala ayahnya itu sambil menangis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu laha, Rasulullah kemudian mengatakan kepada putrinya ini, la tabki ya bunayyah, enggak usah nangis wahai putriku, fa innallaha mani'un abaka, Allah Subhanahu wa taala masih melindungi selalu dan senantiasa menjadi pelindung bagi ayahmu ini. Qala wa yaqulu baina dzalik, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, "Ma nalat minni Quraisyun syai'an akrahuhu hatta mata Abu Talib." Quraisy itu, kata Rasulullah, tidak pernah menyakitiku dengan suatu hal yang aku paling benci ketimbang melebihi dari sampai kepada kematiannya Abu Talib. Yang aku tidak senangi dan paling aku tidak senangi adalah ketika Abu Talib itu sudah wafat. Yang sebelum-sebelumnya itu masih bisa ditolerir, tetapi yang sudah sampai ke hati itu adalah ketika Abu Talib itu wafat. Wali ajli tawali mithla hadhil alam, karena sebab musibah yang datang bertubi-tubi ini, silih berganti ini, hal-hal yang menyakitkan ini semakin datang, fi hadzal am, di tahun ini, tahun ke-10 kenabian, summiya bi'amil huzni, maka tahun ini oleh para sejarawan disebut dengan tahun kesedihan. Wa urifa bihi tisirah wa tarikh, dalam kajian-kajian sirah dan kajian-kajian sejarah, ini para sejarawan, para ahli sirah itu menyebutnya dengan tahun kesedihan. Karena kesedihan yang terjadi itu bukan hanya wafatnya Abu Talib dan Khadijah saja. Akibat dari peristiwa yang demikian itu terjadi juga silih berganti. Di tahun ke-10 kenabian itu bisa dikatakan hampir tidak ada yang senangnya di situ. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan kesedihan yang berlipat, dan Allah tidaklah pernah memberikan suatu ujian itu kepada hambanya kecuali hambanya itu mampu untuk menghadapi ujian tersebut. Maka di tahun ini pula Allah Subhanahu wa taala takdirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian menikah dengan Ibunda Saudah bintu Zam'ah. Wa fi Syawal, pada bulan Syawal, min hadhihi sanah, di tahun ini. Ibunda Khadijah wafat bulan Ramadan. Syawal beliau udah nikah lagi. Menikah di bulan Syawal, tahun ke-10 kenabian. Tazawwaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam binta Zam'atin. Rasulullah menikahi Saudah bintu Zam'ah.